Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat santri yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertatap muka di malam hari ini setelah Mas Fadli menemani antum kurang lebih 2 jam ya, dan semakin lihai berbicara, akhirnya kita bisa ngobrol bersama. Judulnya malam ini menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhhabi haqqan wa yaqin wa umdati fi kulli hin narju bihim husnal khitam. Sayang suara saya tidak sebagus suaranya Habib Syekh. Antum semua cukup lama menunggu, tapi insya Allah penantian itu tidak sia-sia. Karena malam hari ini saya kedatangan tamu, artis dari kota Solo, ulama yang tersohor sampai ke seantero, dunia maya dan dunia nyata, alam gaib dan alam syahadah, alam dunia dan alam akhirah insyaallah, yaitu yang kegantengannya tidak diragukan lagi, ya ketampanannya menjadi idaman sang istri. Beliau adalah yang mulia Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Masya Allah. Lailah Sa'idah ya Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Habib, ini kan insya Allah malam Jumat kita sudah masuk tanggal 1 Maulid. Karena hari Jumat itu tanggal 1 Maulid. 1 Rabiul Awal, betul ya. 1 Maulid kalau bahasa kampung Habib. Ya. 1 Rabiul Awal, maklum. Beliau memang artis. Jadi semua harus sesuai. 1 Rabiul Awal. Nah, dan subhanallah di malam Jumat. Malam Jumat jadi malam pertama bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Di mana kita diperintahkan untuk banyak sholawat di malam Jumat. Dan di hari Jumat. Nah, ini nih kawan-kawan pemirsa dimanapun antum berada, kalau yang namanya dengan mendekati bulan anniversary, masya Allah, heboh itu semuanya. Ya, begitu masuk tanggalnya happy anniversary. Begitu masuk bulan mau ulang tahun, masya Allah, senangnya luar biasa. Begitu sampai tanggal ulang tahun, warung-warung pun memberikan diskon. Apakah Anda ulang tahun di hari ini? Masuk warung-warung tuh ya, rumah makan tuh. Itu kalau ulang tahun di hari itu dapat diskon. Karena mensyukuri kelahiran yang bersangkutan. Nah sekarang ini kita akan masuk bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, hari kelahiran Rasulullah SAW. Nah pertanyaannya nih Bib, kalau sampai kita nggak punya rasa seneng itu gimana itu? Biasa-biasa saja gitu. Berarti nggak kenal sama Nabi. Padahal kita ini nyambut Idul Fitri aja, rumah kadang-kadang dibersihkan, kadang-kadang nyiapkan roti, pakai baju baru. Lah kalau bukan karena manusia yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini nggak ada Idul Fitri. Oh gitu ya, nggak ada kebahagiaan Idul Fitri, kita nggak kenal puasa Ramadan, nggak ada kemuliaan Lailatul Qadar kalau bukan karena kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bahagia dengan Idul Fitri, bahagia dengan hari-hari yang lainnya, maka dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak ada yang melebihi pentingnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuman Bib, ada yang ngomong, ya kalau Idul Fitri kan memang kita diperintahkan untuk memuliakan Idul Fitri. Nabi yang perintahkan. Ya bahkan Nabi mencontohkan, ya suruh pakai pakaian yang
baru kalau ya. bisa gitu kan ya. Suruh keluar untuk nunjukin syiar. Betul. Tapi kalau bulan lahir Nabi kan nggak ada perintah dari Nabi, Bib. Yeah. Nanti dikira kita ngada-ngada lagi ini, Bib. Lah begitulah, Bib. Jadi begini, kalau orang itu sudah cinta, maka merayakan Rabiul Awal ini dasarnya karena cinta. Dan sesungguhnya merayakan hari kelahiran Nabi ini yang pertama kali ngasih contoh justru Nabi Muhammad sendiri. Allahumma shalli alaihi. Nah, jadi ketika Nabi ditanya kenapa puasa di hari Senin, nah kan Nabi mengatakan di hari itu aku dilahirkan. Masya Allah. Nah, di hari kelahiran Nabi, Nabi mengenangnya dengan amal soleh yaitu puasa. Jadi yang menarik ini pemirsa mungkin perlu kita garis bawahi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ditanya kenapa puasa di hari Senin, beliau tidak mengatakan ya puasa karena Allah Ta'ala, puasa karena pengen surga. Enggak ngomong begitu ya? Enggak ngomong begitu. Ngomong ini hari kelahiranku gitu ya? Ini hari kelahiranku. Emangnya ada apa sih dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai Rasul harus puasa, harus menunjukkan ini hari kelahiranku loh gitu kan? Aku puasa, ini hari kelahiran saya kan seperti itu ya kalau bahasa kita kan? Bahasa kita begitu. Gitu ya? Zaman now-nya begitu. Zaman now-nya begitu. Ini kan hari kelahiran saya, jadi saya puasa. Nabi nggak mengatakan, loh ya puasa ya lillahi ta'ala, puasa karena Allah. Saya puasa hari ini ya karena pengen mendekatkan diri pada Allah. Saya pengen ibadah. Nabi nggak ngomong gitu ya? Nggak ngomong begitu. Nabi mengatakan ini hari kelahiranku. Masya Allah. Berarti kan memang ada ajaran daripada Nabi Muhammad SAW mengikatkan suatu ibadah dengan kelahiran beliau. Dan ketika itu puasa Senin jadinya sunnah loh. Jadi ketika itu berarti setiap Senin ya kita mengenang kelahiran Nabi. Jadi kalau ada orang puasa Senin nggak tahu niatnya aneh juga ya? Iya kasihan. Kan Rasulullah puasa Senin niatnya ulang untuk tahun kelahirannya gitu ya? Nabi Muhammad SAW. Ulang tahun mensyukuri kelahiran beliau. Beliau betul. Betul ya? Iya. Jadi Rasulullah puasa Senin untuk mensyukuri hari kelahiran beliau. Sementara kita puasa Senin nggak tahu niatnya. Nggak paham. Jadi untuk apa? Nabi puasa Senin gitu aja, kita pokoknya puasa Senin. Tapi kita nggak mau tahu niat Nabi. Nah ini pemirsa kadang ya itu aneh ini. Kita di hari Senin puasa, tapi kita nggak mengikatkan puasa kita seperti Nabi mengikatkan puasanya. Kita nggak menjadikan hati kita ketika berpuasa di hari Senin seperti hati Nabi ketika berpuasa di hari Senin. Jadi Nabi SAW puasa di hari Senin karena senang dengan hari kelahiran beliau. Syukur atas hari kelahiran beliau. Sementara kita puasa Senin gitu. Ya puasa Senin gitu aja. Puasa Senin gitu aja ya. Puasa Senin gitu aja. Ini hari lahir Rasulku loh. Ini hari lahir baginda Muhammad SAW. Ini hari lahir junjunganku, enggak begitu ya? Enggak begitu. Nah, itu yang kita loh ya. Ya, kita ini kita. Kalau orang lain enggak seperti itu. Orang lain langsung ingat Rasulullah. Langsung ingat Rasulullah. Ini Senin, hari lahirnya Rasulullah. Ini hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Saya cinta hari Senin karena ini hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kelahiran Nabi SAW itu membawa kemanfaatan yang luar biasa untuk kita, bahkan melebihi hari lahir kita sendiri, hari lahir anak kita, bahkan hari lahir orang tua kita. Karena kelahiran manusia yang satu ini menjadikan kita kenal sama Allah. Nah, kenal sama Allah itu kan kunci agar kita bisa masuk ke surga, biar kita bisa jadi orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, ya kuncinya lewat Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua nikmat itu munculnya adalah di hari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi karena pentingnya hari lahir Nabi SAW, sampai Allah tuliskan di kitab-kitab terdahulu ya. Iya. Akan lahirnya hari apa itu udah disebutkan. Berarti memang dinanti-nanti ya kapan beliau lahir. Kalau kita nggak peduli dengan hari lahir Rasul, jadinya seperti apa, Bib? Nah, jadi begini, di hari lahirnya Nabi dalam sebagian riwayat semua makhluk di alam ini senang. Masya Allah. Yang nggak seneng tapi ada juga. Ya iblis, Bib. Ya itu, yang nggak seneng ya itu. Semua makhluk itu seneng. Jadi sampai ketika itu semua hal yang dianggap istimewa di alam itu menunjukkan bahwasanya nggak istimewa lagi. Ada api yang sekian tahun nggak pernah padam. Ada danau sekian tahun nggak pernah surut. Kemudian saya itu ada hal yang berjatuh dan lain sebagainya. Jadi semua yang dianggap istimewa di alam ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW itu Allah Ta'ala dijadikan ini udah nggak istimewa lagi. Pengistimewa ketika itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan semua makhluk diperintahkan untuk berbahagia dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Yang menarik, Bib, saya kan pernah nanya langsung ke Habib Umar bin Hafid ya. Masya Allah. Semasa hidupnya kakek antum, Habib Anis. Nah, saya diperintahkan untuk bertanya kepada Habib Umar karena saya waktu itu lagi mau nulis buku Mana Dalilnya episode 2. Ya. Nah, kemudian saya
menulis beberapa pertanyaan yang saya serahkan ke Habib Umar, termasuk saya nanya tentang Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu kan jelas disiksa di neraka. Ya, tabat yada Abi Lahab. Tapi Sayyidina Abbas paman Nabi SAW mimpi ya bahwasannya Abu Lahab kalau setiap hari Senin dari ibu jarinya dapat minuman susu. Setiap hari Senin kan seperti itu. Saya nanya, ini maksudnya seperti apa? Maka ada jawaban dari Habib Umar yang sangat menarik. Bahwasanya sampai di neraka pun Allah memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sampai di neraka pun ya, setiap hari Senin diperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sampai Abu Lahab disuruh dapat dapat keringanan, dapat nikmat. Bukan keringanan, dapat nikmat di hari Senin, padahal dia kekal di neraka menurut ayat Quran tersebut ya. Seumur hidupnya musuhin Nabi, senang cuma sekali. Seumur hidup, sisa hidupnya jadi musuhnya Nabi, senang cuma sekali. Senang karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai bebaskan budaknya, sama Allah Ta'ala dibalas di hari Senin di neraka. Dikasih nikmat. Nah, kalau yang di neraka aja hari Senin dapat nikmat karena pernah sekali senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kira-kira ahlul jannah fil jannah fi yaumil itsnain? Allahu Akbar. Bagaimana kira-kira Allah berikan jamuan hari Senin untuk penghuni surga? Karena ini hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nggak perhatian sama hari lahirnya manusia yang paling dicintai Allah, hari saat Allah itu memunculkan ya cahayanya di jagat raya yang nyata, kita menganggap itu biasa-biasa saja. Berarti sepertinya kita nggak menghargai yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Kita sepertinya kok mengabaikan gitu ya. Bahkan seakan-akan hari lahir kita lebih penting dari hari lahirnya Nabi. Saya nggak pernah ngomong ya gitu. Allah. Seakan-akan gitu ya. Hari lahir kita ini so important, tapi hari lahir Nabi SAW itu kalau diperingati jadinya nggak boleh loh, awas dan lain sebagainya. Ya ada yang begitu ada. Saya nggak menyalahkan siapapun yang seperti itu. Cuman saya nggak mau seperti itu. Ya, saya nggak mau seperti itu. Saya mau yang begini-begini saja. Nah, pemirsa dimanapun antum berada, ini obrolan saya sama Habib Muhammad ini obrolan apa adanya. Nggak pakai teks, nggak pakai diatur, nggak pakai disetting, nggak pakai settingan, nggak pakai rencana, dan ini live ngobrol apa adanya. Ya Bahdul Masail ini di antara Bahdul Masail. Salah satu masalah yang sekarang ini kadang kalau ada orang peringati Maulid Nabi SAW dikatakan wah Nabi nggak berlebihan, Rasul nggak memperingati Maulidnya, kamu jangan puji-puji Rasul Muhammad SAW. Yang saya heran itu ada orang melarang muji Rasul, tapi kalau muji istrinya Masya Allah. Kalau muji istrinya itu ya, oh cinta tanpamu hidup terasa hampa. Masya Allah. Ini bojo loh ini. Ini istri. Jadi sampai mengeluarkan kalimat yang kalau kita teliti kalimat ngeri itu. Jadi tanpamu hidup terasa hampa. Jadi yang buat hidup gak hampa dia, bukan Allah Ta'ala. Kan ngeri. Masya Allah. Kalau ngomong gitu tentang istrinya, jawabannya loh ini kan cinta Bib, gak apa-apa. Jadi kalau cinta sama istri ngomongnya lebay, itu ada masalah. Okay, gitu kan. Lebay, it's okay. Ya. Tapi kalau ngomong buat Nabi, nggak lebay, belum ada artinya apa-apa nih. Semua pujian kita buat Nabi Muhammad SAW. Ada yang ngomong, nggak ada nilainya itu dibandingkan kemuliaan Nabi. Betul. Ada yang ngomong jangan berlebih-lebihan, jangan nyanjung-nyanjung Nabi. Musyrik loh kamu. Kamu kalau begitu musyrik. Ada yang seperti itu. Ya buat saya aneh-aneh saja, Bib. Aneh. Alhamdulillah saya nggak seperti itu gitu. Ya, alhamdulillah kita asyik-asyik saja. Karena sahabat itu muji Nabi dengan luar biasa di hadapan Nabi dan Nabi nggak pernah ingkar. Ya Allah aja muji Nabi SAW. Allah aja muji Nabi. Nah. Jadi tidak pernah ada satupun yang memuji Nabi kemudian diingkari sama Nabi, nggak ada. Justru memuji Nabi diapresiasi sama Nabi. Kasih hadiah. Ada yang didoakan, Nabi. Ada yang dikasih selendang. Itu jadi macam-macam. Setiap orang yang muji Nabi itu malah mendapatkan apresiasi dari Rasulullah SAW. Seperti Abbas bin Abdul Muthalib. Itu ketika izin Rasulullah, aku akan memujimu, maka Nabi mengatakan, Qul la yafdhadillahu fak.
katakan maka Allah tidak akan menghancurkan mulutmu. Akhirnya Abbas itu sampai usia beliau tua, sampai meninggal dunia, tidak ada satu pun giginya yang tanggal. Karena barokah doa Nabi Muhammad ketika beliau memuji Rasulullah SAW. Makanya kalau kita simak pemirsa dimanapun antum berada, itu banyak ulama yang mengarang syair-syair muji Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan diberi hadiah oleh Rasulullah SAW di dalam mimpinya tersebut. Kan. Banyak kan ulama seperti Burda dan lain sebagainya ya. Karena muji-muji Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwani rahimakumullah, sekarang ini yang kita punya kan ya muji Nabi, muji Rasul Muhammad SAW. Dan negara kita ini negara dengan umat Islam yang ahli memuji Nabi Muhammad SAW, yang harus kita pertahankan ini ya. Pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Yang nggak mau ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Nggak ada paksaan, bebas saja. Bebas saja. Tapi kalau kita memang doyan, suka kita. Suka. Bukan hobi. Doyan gitu ya. Muji Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang suka muji raja-raja, betul kan ya? Karena mengharapkan hadiah dari raja, kita suka muji Nabi Muhammad SAW, mengharapkan hadiah dari yang punya Rasulullah SAW, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wani rahimakumullah. Ya, di antaranya itu qasidah tentang yang sering kita baca di Majlis Ar-Raudhah, qasidahnya kakek antum, qasidahnya Habib Ali Habsyi. Ya Maulidal Mustafa, coba antum mencarikan Habib. Ya Maulidal Mustafa yalli maqamak azim, azabi jahin nabi yahsul shifa lis-sakim. Wahai kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya Maulidal Mustafa yalli maqamak azim, sesungguhnya kedudukanmu itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa bijahin Nabi, semoga dengan berkat kebesaran Nabi Muhammad SAW, yahsul shifa lis-saqim, maka orang yang sakit itu mendapatkan kesembuhan. Betul begitu ya Beb? Apa refnya dari awal kan seperti itu. Udah ketemu Beb? Ketemu. Alhamdulillah. Coba dibaca dikit Habib. Antum jangan baca qasidah. Oh iya, jangan. Kalau baca syairnya aja. Iya, kalau antum lakukan nanti saya khawatir munsyid pada Masya Allah mundur semuanya. Kalau saya khawatir takut mic-nya rusak, Beb. Allahu Akbar. Ya Maulidal Mustafa yalli maqamak azim, asa bijahin nabi yahsul shifa lis-saqim. Qulu bisidqil laja ya Rabbana ya Karim, jud bil awafi wa badir bisyifa lil kalim. Allahu Akbar. Jadi awali dengan mengenang kebesaran hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah itu minta dengan kebesaran Nabi SAW yang sakit agar sembuh. Kemudian semuanya diajak ya. Qulu bisidqil laja. Ya, ucapkanlah dengan sungguh-sungguh mengharap pada Allah, kembali pada Allah Ta'ala. Ya Rabbana ya Karim, ya Karim, duhai Tuhan kami yang maha pemurah. Nah ini menarik sekali ya, duhai Tuhan kami yang maha pemurah. Jadi kalau mau minta itu ya disesuaikan namanya. Ya, kalau minta ampun ya Ghafur. Jangan mau minta ampun ya Allah ya Syadidul Adzab, jangan, enggak pas itu kan ya. Mau minta ampun ya Allahumma ya Ghafur. Kalau mau minta rezeki ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razzaq. Ya Ghani, ya Mughni. Ya mau minta sembuh, ya Syafi. Ya Syafi. Ya mau minta sembuh ya Syafi. Wahai yang maha menyembuhkan. Nah ini sekarang ini mau berdoa. Banyak di situ minta kesembuhan dan sebagainya. Diawali dulu dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah. Nah, nama Allah maha pemurah ini maknanya diantaranya adalah Allah memberi ya yang tidak sepatutnya didapatkan oleh orang yang diberi. Insyaallah. Jadi yang diberi ini tidak sepatutnya dapat. Gitu. Tapi karena Allah lomo, Bib Coro Jani pun lomo. Ya, dermawan itu bahasa Indonesianya. Karim bahasa Arabnya. Nah ini Allah Ta'ala karena maha pemurah, maha dermawan. Jadi walaupun Habib Novel ini nggak layak dapat itu, kasih nyoh gitu kan diberi. Makanya kalau kita pengen dapat ya, tapi kita nggak layak, yang sering nyebut ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya panggil Allah ya Karim itu, nunjukkan kalau aku nggak pantas di Allah, tapi Engkau maha dermawan, ya. Nah setelah itu baru minta. Qulu bisidqil laja, diajari ya sama kakeknya Habib Muhammad ya ini. Karim, ya Rabbana ya Karim, jud bil awafi
Wabadir bisyifa lil kalim. jud bil awafi, yakni curahkan kesehatan. Afiah, keselamatan. Ya, jadi afiah ini kan maknanya luas ya. Luas. Ya sehat, ya selamat, semua terhindar dari hal-hal yang buruk, yang tidak diinginkan. Al-afiyah. Berikan kami segala bentuk kebaikan, keselamatan, kesehatan. Bentuknya apapun, lahiriah, batiniah, berikan kepada kami. Kemudian wabadir bisyifa lil kalim. Yang terluka, yang sakit, tolong segera ya Allah berikan dia kesembuhan. Yang galau tenangkan hatinya. Masya Allah. Termasuk yang terluka itu. Ya Rabbana ya jazilal afwi yarham rahim jud bil awafi wala takshif alal abad khim. Masya Allah. Lagi-lagi menyentuh nama Allah yang pemurah ya. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian minta pada Allah SWT agar keburukan-keburukan kita ini tidak disingkapkan, ditutupi aibnya. Ini kalau aib dibongkar, Masya Allah nih. Siapa yang berani tampil di layar monitor nih? Kalau aib kita masing-masing dibongkar sama Allah Ta'ala, naudzubillah min dzalik, siapa yang berani duduk ketemu orang? Malu kita akan aib-aib kita, dosa-dosa kita. Tapi karena Allah ini, Masya Allah ya, Allah itu luar biasa. Kita ini disuruh taat, kita membangkang, sama Allah ditutupi, jangan sampai orang tahu. Mau ngomong apa lagi kita? Kitanya disuruh sama Allah agar taat, kitanya membangkang, nggak mau taat, sama Allah ditutupi, jangan sampai orang tahu. Dan Allah marah kalau ada orang yang bongkar aib orang. Mau saya aja tutupin, kok kamu bongkar. Yang bongkar aib orang diajar sama Allah Ta'ala. Saya bongkar aibmu dunia akhirat. Naudzubillah min dzalik. Lanjut Habib. Wal abad yalqaq ya maulai biqalbin salim gharimunal mustafa mahsanah yakram gharim. Wal abad yalqaq ya maulai biqalbin salim. Dan minta kepada Allah, ya Allah agar kami nanti bisa berjumpa denganmu biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi berjumpa dengan Allah itu bawa hati yang selamat. Nah, ini tafsirnya banyak. Yang saya pernah tahu Habib, biqalbin salim itu hatinya enggak punya dendam dengan siapapun. Jadi hatinya betul-betul baik, ya baik di situ apa? Enggak punya dendam dengan siapapun. Ini biqalbin salim. Selamat dari iri, dengki itu sudah kita sering dengar. Tapi ini hatinya enggak punya dendam. Nah, kadang ada orang itu baiknya luar biasa, tapi hatinya pendendam. Iya, disakiti sedikit tersinggung, marah, lihat orang lain susah dia senang, waduh, repot dia. Marah yang apa namanya susah disembuhkan. Berarti nggak baik tuh, hatinya belum selamat. Belum qalbin salim. Kalau qalbin salim ini hati yang betul-betul selamat hatinya, nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada dengki. Dan itu hati yang bisa ketemu sama Allah hanya hati yang seperti itu. Kalau nggak begitu hatinya nggak bisa ketemu Allah, makanya nggak bisa merasakan wusul, nggak bisa merasakan kenal Allah. Hatinya galau terus, yang tadi itu galau, utang dikit seperti dunia ini mau runtuh. Ya, baru dikejar orang nagih sekali seperti dikejar seluruh dunia, nggak bisa tidur. Diomongin orang dikit udah kayak kiamat. Iya, diomongin sama orang dikit udah bingung. Dikit sudah bingungnya luar biasa, marah luar biasa. Kenapa? Hatinya belum selamat. Gharimunal Mustafa. Ini gharimun ini kalau bahasa Indonesianya apa Habib? Yang menurut ilmu rasa saja. Simpanan kami yang terbesar. Al-Mustafa SAW. Rasulullah SAW. Jadi yang bisa kami andalkan yang terbesar untuk mendapatkan semua yang disebutkan di atas, baik itu Allah memberikan kesehatan, Allah mau bermurah, ya Allah mau memberikan kita hati yang selamat, kita andalkan Nabi Muhammad SAW. Saya punya Rasulullah gitu, kalau bebasnya begitu ya. Gharimunal Mustafa. Dan beliau sebaik-baik yang diandalkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngandalin apa coba? Mau ngandalin sholat kita ya belepotan. Mau ngandalin sedekah kita, ya Allah hari ini ikhlas besok riya. Kan ada riya susulan Bib sekarang ini.
Ya riak. Waktu nyumbangnya enggak riak. Enggak riak. Ya 2 tahun kemudian riak. Saya dulu yang ngasih. Masa kamu lupa? Karpet itu saya yang kasih. Lupa kamu ya. Ini ujub susulan juga nih ya. Sudah riak susulan. Sudah riak ujub susulan juga. Repot lah gitu. Auzubillah min dzalik. Auzubillah min dzalik. Nah, kemudian dikatakan di situ mahsanu. Beliau sebaik-baik mahsanah ya akram karim. Ya akram karim. Jadi yang terbaik dijadikan andalan dalam mohon pada Allah Ta'ala adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi. Lanjutannya apa itu Habib? Waslafuna wahlana sukan baldah tarim wa man hadar indahum musafir au hum muqim. Ini buat para habaib ini ya dan para pecintanya. Kan setiap orang itu punya guru ya. Setiap orang punya guru. Nah, kalau para habaib yang ada di Indonesia ini kan nasabnya kembali kepada para habaib yang ada di Hadramut. Nah, di Hadramut ada satu kota yang menjadi pusatnya para habaib, namanya kota Tarim ya. Kota Tarim itu kota yang sejak zaman Nabi SAW sudah dikunjungi para sahabat. Jadi ada sahabat yang dimakamkan bahkan di kota Tarim ya, karena memang ada utusan khusus dari Nabi SAW, bahkan dari Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengutus sahabat ke kota Tarim. Ada hubungan yang luar biasa sejak zaman Nabi SAW yang akhirnya menjadi pelabuhan para habaib. Nah, ini termasuk andalannya para habaib dan pecintanya adalah yaitu salaf-salaf mereka, orang-orang soleh yang hidup di kota Tarim. Nah, dikatakan Tarim, Syekh jalannya kota Tarim itu guru buat orang yang nggak punya guru. Karena konon di kota Tarim itu di pasar itu obrolannya penjual sama pembeli nggak ngobrol barang yang dijual atau dibeli. Yang diobrolkan adalah bahtul masail. Ilmu. Jadi di pasar ngobrolkan ini hukumnya apa, ini gimana, di kitab ini bagaimana. Itu di kota Tarim. Ada satu keterangan saya baru dapat beberapa hari yang lalu dari ceramahnya Habib Umar bin Hafid juga, ketika beliau ngisi di Sewun di tempatnya Habib Ali. Beliau cerita dulu Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi itu pernah terjadi masa vakum. Jadi dianggap Tarim itu dianggap lagi down, lagi turun keilmuannya. Itu sampai akhirnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, penulis kitab Sulamut Taufik, itu ngutus murid kesayangannya Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, ayahnya Habib Ali. Iya. Diutus ke Tarim. Mbah Buyut Antum, Beb. Iya, Mbah Buyut Antum. Itu diutus ke Tarim. Nah, yang dikatakan sampai down itu sehingga ngutus orang untuk ngajar di sana, itu adalah ketika itu di sana pedagang-pedagang di pasar yang dikaji hanya kitab Fathul Mu'in. Itu daunnya itu. Mengkaji kitab Fathul Mu'in di pasar para pedagang. Pedagangnya dianggap itu penurunan yang luar biasa. Pada itu mengkaji kitab Fathul Mu'in. Kita kalau di pondok, kita di pasar-pasar kita ini ya, di mall-mall kita ngaji TikTok Habib. Loh, sekarang di pondok aja ngaji Fathul Mu'in dikit Habib. Fathul Mu'in itu kan kalau urutannya kan Safinah dulu, ada kemudian setelah itu ada Muqaddimatul Hadramiyah, ada Yaqutun Nafis, ada Fathul Qorib, setelah itu baru Mu'in, ada Fathul Mu'in. Ini urutannya mungkin yang grade yang kelima di atas. Itu dikaji sama makelar, dan setelah itu sama orang-orang pedagang, salesnya. Itu ngajinya itu dianggap ini lagi penurunan nih. Sampai akhirnya dikirimkan guru. Lah kalau peningkatan gimana? Di antaranya pernah terjadi satu masa itu ada 300 orang mufti di kota Tarim. Di kota Tarim yang kecil itu ada 300 mufti yang ahli fatwa semua. Yang ahli fatwa semua. Layak berfatwa dan kelayakan berfatwa itu yang memberikan penilaian adalah ulama. Bukan cuma karena viral di medsos, Beb. Atau misalkan karena punya subscriber, enggak, tapi ini memang dia punya. Jangan nyindir, Beb, jangan nyindir. Iya, Beb. Nah, jadi karena memang kelayakan berfatwanya itu memang disaksikan oleh orang. Ini boleh berfatwa. Itu 300 orang di satu masa. Masya Allah. Berarti itu betul dikatakan wahlana sukan baldah tarim. Waman hadar indahum musafir au hum muqim. Jadi termasuk yang kita andalkan ini siapa yang pernah pergi ke kota Tarim. Iya, baik dia tinggal di sana sebagai pendatang maupun dia musafir yang akan melanjutkan perjalanan. Dan sekarang ini pelajar dari Indonesia yang tinggal di kota Tarim sangat banyak. Sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak. Pelajar dari negara kita ini tinggal di Tarim banyaknya luar biasa. Kota yang sangat
indah ya, bisa dicari di YouTube itu banyak sekarang Ya. mulai ulasan tentang kota Tarim, Kota Nah, Tarim banyak sekali. kemudian Mudah-mudahan bisa ziarah ke sana insyaallah. Insya Allah. Ini kalau kita lanjutkan panjang Habib. Iya, ini kita nggak terasa ini ngobrol sudah banyak menit ini. Masyaallah. Alhamdulillah. Iya, udah banyak menit. Dan di Zoom ini ada 237 yang bersama kita. Masya Kita Allah. ngobrol sudah hampir 40 menit. Ya, hampir 40 menit. Hampir Habib. Belum. Belum, Ya. belum. Nah, sekarang kita akan menyimak pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan di Zoom Habib. Siap. Ya, terpaksa kita berinteraksi dengan Mas Fadli. Oke. Ya, terpaksa. Terpaksa ya? Ya, karena beliau udah 2 jam Iya, kan iya. ya. Kita suruh ngomong lagi terpaksa ya. Mudah-mudahan teman-teman memaklumi kalau Mas Fadli terpaksa dimunculkan lagi untuk memandu tanya jawab. Jangan-jangan tidur nih orangnya nih. Ya, tes Mas Fadli, silakan. Hadir Habib. Ya. Ya, Sil- baik. Bisa dimulai untuk tanya jawabnya. Silakan Mas Fadli. Baik, bismillah. Di sini ada 6 yang sudah mengangkat tangan dan di sini ada suasana dari santri virtual Habib Mufarrah Idrus ditemani Habib Muhammad. Alhamdulillah kami pilih untuk penanya pertama di sini dari Pak Edi Marwansyah. Sebelum Silakan. Mas Fadli, yang lain dulu Mas Fadli. Mas Edi Marwansyah udah terlampau sering, yang lain dulu. Ya, Baik. tanpa mengurangi kehormatan saya untuk beliau, tapi udah terlampau sering, yang lain dulu. Rosmawati coba, Rosmawati tadi dia melambai di awal. Yang belum pernah engkau sebut namanya Mas Fadli. Baik, bismillah. Rosmawati mungkin di sini ada apa? Silakan bertanya, mengaktifkan mic-nya. Belum masuk. Di sini yang raise hand ada, Mas Fadli kan memperhatikan raise hand-nya kan baru cuman sekarang. Kalau saya sejak kamu ngomong tadi yang raise hand udah saya perhatikan semua. Mungkin udah capek angkat tangan dari tadi Mas Fadli. Udah diturunin sekarang tangannya. ya. Ya. Kami pilih di sini. Felicia Aprilia, silakan. Sudah aktif, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felicia Aprilia. Saya dari Bandung. Bandung. Insya Allah saya besok mau main ke Bandung, besok sore insya Allah. Mana Habib? Ada majelis di 2 masjid di Bandung insya Allah. Tapi khusus ya, Mana? khusus untuk internal saja kan masih pandemi ini ya, masih PPKM level 2 kalau nggak salah ya, level 3, 2 dan 3. Jadi ya masih untuk terbatas jamaah setempat saja. Nah, cuma nanti insya Allah untuk santri virtual akan diinfokan secara japri oleh Mas Fadli. Insya Allah. Silakan. Mudah-mudahan bisa berkunjung dan bertemu. Insya Allah. Amin. Aduh, aku jadi buyar Habib. Sebenarnya ini sebelumnya saya mau nanya. Tadi kan sempat bahas sama Mas Fadli itu terkait buku yang Cahaya Hati yaitu. Nah itu ternyata ketika saya buka itu sebenarnya saya mengamalkan yang dari Habib itu, yang saya tahu itu ada Wirdul Latif dan Rotibul Hadad. Nah ternyata di buku yang terbaru itu di Play Store itu ada Wirdun Nawawi seperti itu, jadi banyak. Nah tapi di situ tidak dijelaskan kapan harus dibacanya. Kalau sebelumnya kan seperti Wirdul Latif itu subuh dan sore gitu ya, pagi dan sore. Kemudian Rotibul Hadad itu di malam hari. Nah untuk wirid-wirid yang lainnya itu seperti apa? Siap. Terima kasih Habib. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Wirdun Nawawi biasa dibaca oleh para ulama di pagi hari seperti Wirdul Latif. Karena Wirdun Nawawi ini wirid yang dikarang oleh Imam Nawawi
yang isinya adalah perlindungan diri, termasuk membentengi diri dengan zikir dan doa. Dan itu diawali dengan bismillah itu. Bismillah Allahu Akbar, aqulu an nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala, Masya Allah, itu semua didoakan oleh Imam Nawawi. Ini yang ngarang wirid ya, yang ngarang wiridnya Imam Nawawi, yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, yang ngarang kitab Arba'in Nawawiyah. Ya, Imam Nawawi yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Itu ngarang ya, namanya ngarang itu berarti kan buat-buat ya. Buat sesuatu yang tidak dibuat Nabi Muhammad SAW. Itu Imam Nawawi. Wirid Nawawi sampai dikatakan wiridnya beliau. Itu kumpulan dari doa-doa Nabi, dan juga sebagian adalah doa yang beliau susun sendiri. Jadi satu rangkaian. Dan itu sangat bagus untuk melindungi diri kita dan keluarga kita, karena diawali dengan bismillahi aqulu ala nafsi wa ala ahli. Aku ucapkan bismillah untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, ya, dan seterusnya. Sampai itu sahabatku, hartaku, anak-anakku, semuanya didoakan oleh Imam Nawawi. Sangat bagus untuk dibaca di pagi hari. Begitu ya Muhammad ya? Betul. Biasanya kan para ulama baca di pagi hari biasanya. Terima kasih. Insyaallah silahkan diamalkan. Wirid Nawawi sangat bagus, karena doa di awal pagi. Siapa yang di awal pagi ingat pada Allah Ta'ala, maka Allah janjikan aku akan penuhi kebutuhanmu sampai akhir pagi. Jadi ingat sedikit di pagi hari itu membuat kita puas sampai akhir pagi. Insyaallah. Silakan Mas Fadli, yang lain. Bismillah, kami sampaikan kepada jemaah yang bertanya, mohon untuk bisa mengikuti tema malam hari ini, yaitu menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik, kami pilih selanjutnya dari penanya Mas Ramli. Bismillah. Assalamualaikum Mas Ramli. Waalaikumsalam. Fadhal Mas Ramli. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Ramli tinggal di mana? Tinggal di mana Mas Ramli? Di Lamongan, Bi. Lamongan, soto Lamongan, Masya Allah. Seger pol. Alhamdulillah. Lamongan ini selain sotonya juga seafoodnya itu terkenal. Iya, kita kalau di jalan gitu arah Jawa Timur, kalau lapar ada seafood Lamongan, itu bisa dikatakan hampir rata-rata semua sedep. Bahkan saya pernah di apa lagi selain itu? Ada lagi yang spesial dari Lamongan, nasi borangan. Nasi borangan. Borangan ya, nasi borangan. Nasi borang. Pernah dengar saya. Cuman kelihatannya belum pernah ngerasain. Amin, insyaallah. Silakan Mas Ramli. Nggak ada pertanyaan, jadi cuma pengen syukur aja, alhamdulillah bisa ngobrol dengan penyakit, mudah-mudahan aja biar bisa istiqomah, bisa. Amin. Ini saya kalau ngomong dengan berdoa ini adalah alhamdulillah, kemudian bisa sampai satu yang kata ke satu jenengan amin. Amin. Jazakumullah khairan Mas Ramli. Pertanyaan itu cuma ya syukur aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mimpin, jadi alhamdulillah. Insyaallah. Hanya orang-orang yang baik yang bisa melihat kebaikan orang lain. Mudah-mudahan jenengan dan semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang tergolong orang baik. Amin. Karena kita bisa melihat kebaikan muslim yang lain dan manusia yang lain. Amin Allahumma. Amin. Jazakumullah khairan. Silakan Mas Fadri. Itu ada Mas Entis. Mas Entis, bismillah. Ya, silakan Mas Entis. Mic-nya diaktifkan terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini Bib ada titipan pertanyaan dari Ibu. Masya Allah. Dan Ibu kan sekarang tinggal Ibu aja. Ibu Bapak sudah meninggal. Kalau Ibu itu punya 6 anak. Yang 3 sudah berkeluarga, yang 3
Belum. Terus yang ilmu purga adik saya itu yang masih berjalan, apa namanya, hartanya itu dibagi warisnya gimana? Apa jatuh ke ibu semua? Apa harus dibagi gitu? Urusan waris punya 6 anak, 3 Ya. ya, yang 3 belum. Kalau urusan sudah menikah, oke saya jawab, insya Allah paham. Jadi urusan sudah menikah atau belum menikah itu enggak masuk kategori ya. Jadi kategorinya ahli waris mau bujangan kek, mau masih bayi kek gitu kan ya. Sama. Nah, itu sama apa namanya hukumnya. Dia akan dapatkan bagian seperti nanti perhitungan yang udah ada dalam ilmu waris. Dapatnya berapa itu nanti akan dihitung oleh ahlinya. Nah, akan dihitung oleh ahlinya. Hanya saja kalau anaknya itu masih kecil, ya belum baligh, maka hartanya itu dikelola dulu oleh yang walinya ya, dikelola dulu sampai dia dewasa, kemudian pantas untuk mengelola uang baru diserahkan. Betul begitu Habib Muhammad? Betul sekali. Sama-sama Bapak. Makasih banyak Kang Entis. Insyaallah. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Septianto Hadi Wibowo. Silakan Mas Septianto Hadi untuk mengaktifkan mic-nya. Setelahnya Mas Joko, siap-siap Mas Joko. Ini Mas Septianto Hadi dulu. Sudah aktif, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Septianto kurang keras suaranya. Sekarang lebih jelas. Saya mau bertanya ini Pak, karena saya Maaf, apa namanya? Suaranya sekarang agak putus-putus. Mungkin perlu didekatkan mic-nya. Ya, silahkan. Iya, iya. Saya pernah ikut kayak semacam ada pengarahan terkait umroh dan haji. Di situ ada dibahas kalau ada umroh, terutama umroh pada saat di bulan Ramadan itu sama seperti haji dengan Rasulullah. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan itu kalau haji kan termasuk rukun Islam dan itu wajib, apakah kalau kita sudah melaksanakan umroh terutama di bulan Ramadan itu jadi menggugurkan kewajiban untuk haji? Gitu Pak. Makasih, jazakumullah khairan. Iya, jadi umroh itu tidak, umroh sunnah tidak pernah bisa menggugurkan kewajiban haji. Nah, hanya saja siapa yang umroh di bulan Ramadan maka dia dapat pahala ya yang besar sekali, sampai digambarkan besarnya pahala seperti haji di zaman Nabi SAW bersama Rasulullah SAW. Nah, artinya setiap amal soleh di bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal sunnah itu dapat pahala seperti ibadah wajib. Amal wajib mendapat pahala 70 kali kewajiban di bulan yang lain. Sehingga ketika seorang amal sunnah yang namanya umroh di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahalanya pahala amal haji. Tapi kewajiban hajinya belum gugur, masih wajib dilaksanakan. Itu dalam rangka untuk menyemangati umat yang bisa umroh di bulan Ramadan, ya ayo umroh gitu. Jangan disia-siakan. Yang punya kesempatan, punya kemampuan, karena pahalanya sangat besar. Kalau pengen menghapuskan dosa-dosa, meningkatkan pahala, ya salah satu caranya adalah dengan umroh di bulan suci Ramadan. Jazakumullah khairan. Silakan Mas Joko sekarang. Baik, bismillah. Mas Joko, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah diberi waktu. Alhamdulillah. Semoga panjang umur bisa ketemu Habib. Amin. Bitaatillah insyaallah. Sahal jamaah ridhul inayah. Amin. Kita kan pertanyaannya kita kan diminta untuk berdoa kepada Allah
Cuma meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Untuk membagi hati ini bagaimana Habib? Oke. Satu, terus yang kedua pengen mimpi minimal ketemu Habib atau ketemu Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya, bagaimana Habib? Terus kemarin saya tanya ke Habib Muhammad, belum ada jawaban untuk trading itu hukumnya bagaimana Habib? Terima kasih. Ya, itu bukan gak ada jawaban, Mang Habib Muhammad nggak mau jawab itu. Ya, insyaallah. Makasih. Kita akan jawab yang relevan dulu dengan topik bahasan malam hari ini, yaitu tentang membagi hati. Kalau untuk Allah dan Rasulnya itu nggak bagi hati. Memang kalau yang namanya cinta pada Allah itu ya wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mencintai Rasulullah pol-polan, berarti kita lagi mencintai Allah pol-polan. Loh, tapi ini kan Allah Tuhan, Rasulullah kan makhluk, kan begitu ya. Nah, mencintai makhluk karena Tuhan itu mencintai Tuhan. Hajar Aswad karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan para anbiya wal mursalin. Kita mencintai Nabi dan Rasul ini ya karena kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengejar cintanya Allah dengan mencintai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pula dengan orang tua. Ya, bagaimana bagi hati? Tidak usah dibagi, itu memang miliknya Allah kok. Kalau mencintai orang tua karena Allah, yaitu hatinya memang itu milik Allah, untuk Allah. Nah, yang nggak boleh itu mencintai wanita yang bukan mahramnya karena nafsu, ya. Ya, itu berarti bukan karena Allah, itu karena nafsu. Hatimu nggak boleh dibagi untuk perempuan yang seperti itu, dan hatimu nggak boleh dibagi untuk pria yang seperti itu. Hatimu boleh kamu bagi untuk wanita yang engkau sunting, kemudian engkau jadikan pendamping hidupmu. Boleh engkau bagi untuk pria yang engkau hidup bersamanya sebagai seorang pasangan. Kalau engkau puji-puji suamimu karena cinta pada Allah Ta'ala, suamiku baik banget, suamiku alhamdulillah, ini kan katanya lebih muji suaminya. Tapi ini kan namanya syukur punya suami yang baik. Itu namanya ibadah. Itu lagi mensyukuri pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pisah-pisahkan Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran tuh nggak pernah Allah misahkan Rasulullah darinya. Selalu dikaitkan Rasulullah itu dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nggak boleh kita cuman saya maunya la ilaha illallah saja deh. Nanti kalau pakai Muhammad Rasulullah berarti saya bagi-bagi hati saya ini. Hati saya milik Allah. Nggak begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Di hati kita harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak boleh kita tinggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan di antara dalilnya itu kan tiga hal yang mana kalau itu ada dalam diri seseorang dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah, kata para ulama enggak dipisah. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingin apa-apa selain huma, keduanya langsung. Berarti satu paket itu. Iya. Nabi mengajarkan SAW dalam hadis yang sahih untuk mendapatkan riwayat Bukhari. Tidak akan mendapatkan manisnya iman salah seorang di antara kalian sebelum di antara satu poinnya adalah dia jadikan Allah dan Rasulnya itu yang paling dia cintai melebihi segala sesuatu selain keduanya. Artinya apa? Rasul nggak mengatakan hendaknya dia mencintai Allah, mencintai Allah melebihi segalanya. Allah dan Rasulnya. Tapi yang disebutkan Allah dan Rasulnya. Harus mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada yang boleh dicintai selain keduanya. Hanya Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya satu paket, gak dipisah. Tapi kita tahu posisinya, yang satu adalah Tuhan, yang satu adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah nggak mau Rasulullah dipisahkan darinya, selalu dibawa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Insyaallah begitu Mas Joko. Kemudian untuk mimpi bertemu dengan orang-orang yang dipandang punya kesolehan dan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, caranya nomor satu minta sama Allah Ta'ala. Minta. Karena yang ngasih Allah. Kadang-kadang kita itu mintanya kurang. Pengennya banyak tapi nggak mau minta. Jadinya ngelamun tok, pengen mimpi Nabi, tapi nggak pernah minta Allahumma rzuqna, ya Allah, tolong ya Rabb, beri saya mimpi ketemu Rasulullah. Nggak pernah minta. Kemudian ikhtiarnya untuk biar dapat permintaannya tadi juga kurang dijalankan. Karena orang minta kan harus ikhtiar ya, biar dapat. Di antaranya baca sholawat yang banyak. Nah ini kadang mau mimpi ketemu Nabi tapi nyakitin hati Nabi. Ya Allah. Mau mimpi ketemu Rasulullah SAW tapi nyakitin hati Rasul. Bagaimana bisa? Nyakitin hati Rasul bagaimana? Ya contohnya di rumah nyimpen film porno, itu kan nyakitin hati Nabi Muhammad SAW. Ya di handphonenya masih banyak film-film yang enggak senonoh. Naudzubillah min dzalik. Itu kan menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Di rumahnya masih banyak majalah-majalah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi hidupnya suka mencaci maki anak cucu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Wong dia enggak suka dengan anak cucu Rasulullah SAW. Nah ini kadang enggak sinkron antara keinginannya dengan prakteknya. Jadi kita sinkronkan diri kita. Insya Allah kalau semua udah sinkron, kemudian minta, tunggu saja. Kalau udah waktunya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya paling sedikit orang yang ahli sholawat, paling sedikit Habib ini orang ahli sholawat tuh hidungnya bagus. Hidungnya bagus bagaimana? Dia bisa merasakan nikmatnya sholawat itu. Ada orang baca sholawat, lega itu hatinya, dia bisa merasakan nikmat. Dengar, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, senang hatinya. Jadi senangnya itu gampang. Yang orang lain senang harus begini begitu, dia cuman begitu udah senang, udah bahagia. Lihat orang baca sholawat, senangnya luar biasa. Terus hidungnya bagus, dia akan mencium aroma-aroma yang menyenangkan. Ya, bisa merasakan hal-hal yang enak dengan hatinya tersebut. Jazakumullah khairan Mas Joko. Untuk trading Habib Muhammad belum bisa menjawab malam hari ini. Ya, yang tadi yang tentang mimpi itu ada satu kejadian. Ini kisah nyata. Ada satu orang itu dia kalau mau tidur dia pakai minyak wangi. Nah, sampai istrinya bingung, kok mau tidur kok pakai minyak wangi? Mau tidur itu ya biasa aja. Kata dia, ya persiapan, siapa tahu insya Allah saya nanti malam mimpi ketemu Nabi Muhammad, sudah pakai minyak wangi buat ketemu sama Nabi. Jadi mau tidur aja itu mempersiapkan nih kayak nanti mimpi ini. Jadi ada harapannya gitu. Ini dalam benak saya ya yang praktek ya Habib Muhammad sendiri, bukan orang lain. Ini yang cerita ini lagi menceritakan dirinya sendiri. Cuman beliau tawadhu, begitu ada orang gitu kan ya. Ini saya buka rahasianya. Silahkan Mas Fadli dilanjut untuk yang lain. Amin itu dari tadi amin, angkat tangan. Amin gitu. Amin. Teriak-teriak dia amin. Mas sekali lagi silakan bisa diaktifkan akun amin. Sudah aktif silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bicara, mudah-mudahan bisa ketemu nanti. Amin fi taatillah insyaallah. Amin. Insyaallah. Bersyukur sekali bisa diikutin di santri virtual. Saya cuma ingin cerita ini semenjak saya ikut di YouTube, di virtual, banyak hal yang mendidik saya sendiri. Dan banyak kejutan yang saya rasakan juga di keluarga saya. Gimana? Seneng banget nggak? Takut lagi lupa semua yang mau diceritakan. Alhamdulillah. Baiklah, insyaallah semoga nanti kita bisa terus istiqomah di majelis ini selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Baiklah, saya lanjutkan. Oke.
Silakan. Tapi gimana sedikit kebingungan ya. Ini saya kan ada teman terus yang merepotkan gitu kayaknya. Kan di sini tuh saya mengajak teman-teman untuk ngaji bersama ya, yasinan tahlilan gitu. Teman yang satunya tuh ingin membubarkan, dia mau membubarkan, suruh membubarkan gitu. Terus kenapa nggak ada alasan yang dibubarkan? Katanya kalau karena dia membubarkan, dia nggak mau ngimamin gitu kan, beliaunya suka ngimamin gitu. Terus yang ngimamin itu nggak mau. Terus saya cari imam yang lain. Setelah dapat imam yang lain, beliaunya marah. Katanya nanti kalau diganti imam pasti nggak ada yang hadir. Alhamdulillah setelah pelaksanaan pengajian itu diadakan, ternyata banyak yang hadir. Marah lagi terus bikin kata-kata yang di luar apa? Maksudnya di balik kata gitu di SMS itu. Oke, bisa saya pahami pertanyaannya. Jazakillah khairan. Insyaallah akan saya jawab. Mas Fadli saya akan jawab. Jadi begini, dalam kehidupan ini ada manusia yang suka, ada manusia yang nggak suka, itu biasa. Tapi kalau kita menjadi repot, terpengaruh dengan yang nggak suka, berarti kita manusia yang nggak biasa. Aneh kita ini. Kalau orang nggak suka itu wajar saja gitu. Orang nggak suka boleh. Tapi kalau kita jadi sumpek gara-gara orang nggak suka, jadi bingung hidup kita gara-gara orang lain, itu kita termasuk orang aneh. Jadi mari kita menjadi manusia yang normal, manusia yang sebenarnya. Orang nggak suka nggak apa-apa gitu loh. Kalau ada orang nggak cocok oke, gitu. Kasih senyum. Jangan kita berbuat buruk pada orang lain. Tapi kita balas siapapun yang berbuat apapun gitu ya. Yang penting kita berbuat yang terbaik apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang jahat kita baik, ada orang yang butuh bantuan kita bantu. Kalau ada orang yang menyakiti kita maafkan. Kalau ada orang butuh minta tolong kita tolong. Kenapa? Karena kata Allah Ta'ala, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu bukan untuk dia, bukan untuk orang lain, tapi kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Toh yang dapat pahala kan saya kalau saya maafkan orang. Kalau saya doakan orang, toh yang dapat pahala juga saya. Kalau saya berpikir yang baik tentang orang lain, toh yang dapat kebaikan juga saya. Jadi ngapain saya mikir jelek tentang orang lain, saya mikir yang buruk tentang orang lain, saya sakit hati sama orang lain, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak usah sibuk ngurus orang lain, kita fokus saja sama diri kita sendiri, dan kita nggak usah repot dengan orang lain. Yang penting tebarkan kebaikan, senyum pada siapapun. Insya Allah kita akan semakin oke dan semakin bagus. Jazakillah khairan. Akhiran yang terakhir Mas Fadli, karena tamu saya dari tadi sudah pegang handphone, balas WA, kelihatannya panggilannya sudah apa namanya dari banyak majelis ini, majelis online tengah malam, majelis tahajud. Wallahu a'lam ini beliau sangat sibuk ya, sibuk. Tadi kebetulan tiba-tiba muncul di hadapan saya. Ya. Mau berguru tadi datangnya, Beb. Niat mau berguru sama Beb Novel. Allahu Akbar. Inilah tawaduknya Beb Muhammad tuh bilang mau berguru. Sementara saya nggak pernah belajar. Beliau yang hidupnya belajar. Nah, ikhwani rahimakumullah, satu pertanyaan terakhir dari saya tunjuk Mas Fadli, Anindea. Ya sementara yang lain malam ini saya minta maaf kalau belum terlayani oleh kami karena banyak yang angkat tangan. Saya minta maaf untuk teman-teman yang udah biasa, untuk keikhlasannya malam ini tidak ditampilkan dulu. Ini yang jarang tampil atau belum pernah tampil yang mungkin kita utamakan dahulu. Insyaallah. Silakan Anindea. Ya Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya dari mana? Sekarang tinggal di mana? Yes. Aslinya saya dari Madiun Habib. Sekarang tinggal di Surabaya. Karena kerja di Surabaya. Insyaallah. Surabaya. Bentar lagi Oktober, November, Hari Pahlawan sebentar lagi ya. 10 November. Setelah Oktober ke November ada Hari Pahlawan. Kalau kemarin saya dapat hadiah, HUTNI dapat hadiah saya.
Ya lanjutkan. Anindya, silahkan apa yang mau ditanyakan? Ya Habib, alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanya Habib. Alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan, saya kan posisinya sedang jarak jauh dengan suami Habib. Ya, suaminya ada di Madiun atau di luar negeri? Di Madiun. Oh, di Madiun, oke. Iya, kerjanya di Madiun, aslinya di Ponorogo. Nah, saya kan sudah mengajukan pindah di Habib di instansi saya, tapi masih terkendala oleh atasan langsung saya yang non muslim. Nah, saya harus mendoakan bagaimana ya ke beliau Habib, karena ada yang bilang tidak boleh di-al-fatihah. Jadi saya bingung untuk melembutkan hati kepala bidang saya itu bagaimana Habib. Ibu PNS? Nggak usah jadi saran saya ya, nggak usah melihat atasannya atau atasannya atau minta dilembutkan atasannya, itu berarti semua praduga itu. Kita punya dhon yang nggak baik sama orang, kita menganggap bahwasannya ini saya nggak bisa pindah karena dia. Bersihkan hati dulu, hatinya harus prasangka baik sama Allah Ta'ala dan prasangka baik sama semua orang. Saat ini saya belum dipindah ya karena memang satu kondisi yang insya Allah bawa kebaikan buat saya. Prasangka baik seperti itu. Nah, kemudian saya pengen jadi istri yang baik dan bisa menyenangkan suami saya dan keluarga saya. Saya pengen hidup bersama suami saya. Caranya terserah Allah. Mau sayanya dibawa ke Madiun atau suami saya dibawa ke Surabaya atau saya sama suami tiba-tiba ada di Nganjuk. Ya, caranya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus baru minta sama Allah, ya Allah tolong persatukan dengan segera saya bersama suami dan keluarga, nggak pakai susah payah, nggak pakai repot, nggak pakai masalah di dunia ya, dan nanti di akhirat, karena doanya yang lengkap, persatukan saya dengan suami selama-lamanya. Wah, ternyata bukan di dunia gitu ya, di akhirat. Jadi harus yang jelas, yang detail, yang lengkap. Nah, tapi jangan kita punya prasangka yang buruk kepada atasan kita siapapun itu ya. Karena kadang-kadang kita nyangkanya begitu. Ternyata atasan kita tuh cinta banget sama kita. Dia pengen kita ada di sampingnya. Ya. Ada lagi yang atasannya nggak pernah mikir gitu, bahkan nggak ngurus. Kamu mau pindah boleh, nggak pindah juga nggak boleh. Tapi memang karena sistem saja belum bisa pindah. Tapi kalau kita minta sama Allah Ta'ala, maka insya Allah Allah akan beri kita yang membawa kebaikan dunia dan bawa kebaikan akhirat kita. Begitu Anindya, jazakillah khairan, terima kasih banyak. Dan untuk semua pemirsa dimanapun antum berada, saya mau umumkan khususnya untuk santri virtual, saya nomor satu minta maaf dah. Banyak ini saya belum bisa memberikan kajian seperti yang seharusnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah mulai besok semua jadwal pengajian itu untuk sementara off, ganti. Jadi semua jadwal pengajian, mau itu fikih, mau itu apapun ya, off, ganti. Kenapa? Untuk menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka mulai besok hari Kamis dan seterusnya sampai berakhir Rabiul Awal, ya sampai berakhir Rabiul Awal, maka kajiannya semua berubah menjadi tentang Nabi Muhammad SAW. Baik itu kisah-kisah Rasulullah SAW, baik itu sabda-sabda Rasulullah SAW, agar dalam satu bulan ini saya bersama santri merasakan kedekatan yang lebih dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk live streamingnya pemirsa di rumah yang subscriber YouTube saya, insya Allah live streaming akan saya lakukan setiap kali saya ceramah. Ya, selama itu sinyalnya bagus, saya akan lakukan live streaming. Kalau sinyal jelek ya saya record dulu, nanti saya siarkan di YouTube. Saya ceramah dimanapun selama bulan Maulid ini. Nah, untuk teman-teman yang mau mengundang saya atau mengundang Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk mengisi pengajian offline, maka kami sudah menerima undangan untuk kajian offline dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang prokes, kemudian waktunya di bawah jam 9 malam. Jadi
jangan berpikir saya menerima undangan kalau saya disuruh ceramah di atas jam 9 malam. Saya mau ceramah itu maksimal jam 9 majelis sudah bubar. Ya, maksimal majelis sudah bubar. Kemudian harus prokes yang sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh Satgas Covid. Ya, pokoknya kita mau mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga majelisnya, kalau ada majelis ya bisa jalan bagus, semuanya bisa nyaman, sampai nanti semuanya betul-betul ya kembali normal normalnya. Syukuri yang ada ini dengan cara yang baik ya, agar nanti bisa menjadi semakin baik ya, kita jaga bersama-sama. Kemudian selanjutnya yang mau ngundang online juga silahkan. Jadi offline maupun online. Caranya bagaimana? Cukup kirim pesan WhatsApp tanpa telepon, WA saja, WA only ke admin Majelis Ar-Raudhah untuk mengundang saya. Nah, kalau mau mengundang Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ya bisa WA ke Mas Seto. Ya, atau Mas Fadli. Ya. Atau ke nomor yang ada di bawah tersebut. Itu ada nomor untuk mengundang Habib Muhammad. Ya, kalau nomor admin Majelis Ar-Raudhah untuk mengundang saya di 0813-2695-8838. Nah, untuk mengundang Habib Muhammad langsung ke Mas Seto ya, ke Mas Seto dan Mas Fadli. Jazakumullah khairan, semoga berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi